Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farhadila Balkis and I'm the first speaker from Group 7. Today I'm going to bring material about assessing speaking, but before I explain the material, I will mention the points. I will explain that is basic types of speaking, micro and macro skills of speaking, designing assessment tasks, imitative speaking, phone-based test, and the last, designing assessment tasks, intensive speaking. Basic types of speaking. Yang pertama yaitu imitatif. Ini hanyalah kemampuan untuk menirukan kembali sebuah kata atau frase atau kalimat. Pada tingkat meniru, mungkin sudah jelas apa yang coba dilakukan siswa. Pada tingkat ini, siswa hanya mencoba mengulangi apa yang dikatakan kepada mereka dengan cara yang dapat dimengerti dan dengan beberapa kepatuhan pada pengucapan seperti yang didefinisikan oleh guru. Yang kedua, intensif. Ini adalah produksi bahasa lisan yang digunakan dalam konteks penilaian. Contoh tugas penilaian intensif mencakup tugas respon terarah, membaca dengan keras, penyelesaian kalimat dan dialog, tugas dengan isyarat gambar terbatas, termasuk urutan sederhana, dan terjemahan hingga tingkat kalimat sederhana. Jadi intensif berbicara tentang menghasilkan bahasa dalam jumlah terbatas, dalam konteks yang sangat terkontrol. Contohnya adalah membacakan sebuah bagian atau memberikan tanggapan langsung untuk pertanyaan sederhana. Yang ketiga yaitu responsif, berinteraksi secara singkat dengan lawan bicara. Tugas penilaian responsif mencakup interaksi dan pemahaman pengujian, tetapi pada tingkat percakapan yang sangat pendek, yang agak terbatas, sapaan standar dan obrolan ringan, permintaan dan komentar sederhana, dan sejenisnya. Untuk contohnya yaitu di sini ada percakapan bagian A, percakapan antara Mary dan Doug. Mary berkata, "Excuse me, do you have the time?" Doug menjawab, "Ya, 9:15." Kemudian ada percakapan berikutnya yaitu percakapan di poin B antara T sama S. T mengatakan, "What is the most urgent environmental problem today?" S menjawab, "I would say massive deforestation." Kemudian yang percakapan terakhir atau yang poin C, percakapan antara Jeff dan Steph. Jeff mengatakan, "Hey Steph, how's it going?" Steph menjawab, "Not bad, and yourself?" Jeff menjawab, "I'm good." Kemudian Steph membalas, "Cool, okay, gotta go." Jadi ini merupakan contoh dari tugas penilaian responsif. Kemudian yang keempat ada interaktif. Itu kayak panjang dan kompleksitas interaksi lebih banyak dalam tugas interaktif daripada tugas responsif. Tugas terkadang mencakup banyak pertukaran atau banyak peserta. Jadi interaksi dapat berupa dua bentuk bahasa transaksional yang bertujuan untuk bertukar informasi spesifik atau pertukaran antar pribadi yang bertujuan untuk memelihara hubungan sosial. Jadi dalam 3 dialog yang dikutip di poin ketiga yaitu responsif, A dan B, untuk percakapan A dan B adalah transaksional, di mana bertujuan untuk bertukar informasi tertentu, dan percakapan C adalah interpersonal yang bertujuan untuk memelihara hubungan sosial. Kemudian yang kelima, ekstensif. Komunikasi ekstensif adalah sejenis monolog. Contohnya termasuk pidato, bercerita, dan lain-lain.
Ini melibatkan banyak persiapan dan biasanya bukan komunikasi improvisasi. Mmm, Mengatasi percakapan dengan seseorang dalam bahasa kedua adalah satu hal. Kita dapat, mengandalkan bahasa tubuh satu sama lain untuk, mengatasi tantangan komunikasi. Namun dengan komunikasi yang luas, siswa dapat berbicara dengan cara yang dapat dipahami tanpa bergantung pada umpan balik atau mereka tidak bisa. Dalam pengalaman pribadi saya, siswa SEISL biasa tidak dapat melakukan ini dengan cara yang meyakinkan. Kemudian, micro and macro skills of speaking. Jadi keterampilan mikro berkaitan, untuk menghasilkan potongan bahasa yang lebih kecil seperti fonem, morfem, kata, kolokasi, kefasihan, dan, unit frasa. Sedangkan macro skills menyeratkan, fokus pembicara pada elemen yang lebih besar seperti akurasi, wacana, gaya, kohesi, komunikasi nonverbal, dan pilihan strategis. Kemudian ada, micro and macro skills, of, oral production. Yang pertama itu, micro skills of speaking. Di poin pertama yaitu, ucapkan bunyi khas suatu bahasa dengan cukup jelas sehingga orang dapat membedakannya. Ini termasuk, membuat perbedaan nada. Poin kedua, gunakan pola stres dan ritme serta pola intonasi bahasa dengan cukup jelas sehingga orang dapat memahami apa yang diucapkan. Kemudian poin ketiga yaitu, gunakan bentuk kata yang benar. Ini mungkin berarti, atau misalnya perubahan dalam bentuk kata, kasus, atau jenis, kelamin. Kemudian yang keempat, kata bersama-sama dalam urutan kata yang benar. Yang kelima, gunakan kosakata dengan tepat. Kemudian yang keenam, gunakan, register atau ragam bahasa yang sesuai dengan situasi dan hubungan dengan lawan bicara. Yang ketujuh, jelaskan kepada pendengar konstituen kalimat utama seperti subjek, kata kerja, objek dengan cara apapun yang digunakan bahasa tersebut. Yang kedelapan, tonjolkan gagasan utama dari gagasan atau informasi pendukung. Dan poin terakhir yaitu buatlah wacana itu menyatu sehingga orang dapat mengikuti apa yang, Anda katakan. Kemudian selanjutnya, macro skills of speaking. Yang poin pertama yaitu, selesaikan fungsi komunikatif dengan tepat sesuai dengan situasi, peserta, dan tujuan. Poin kedua, gunakan gaya yang sesuai, register, implikatur, redundansi, konvensi pragmatis, aturan konversi, menjaga dan menghasilkan lantai, menyelah, dan fitur sosiolinguistik lainnya dalam percakapan tatap muka. Yang ketiga, menyampaikan hubungan antara peristiwa dan mengkomunikasikan hubungan seperti ide vokal dan periferal, peristiwa dan perasaan, informasi baru dan informasi yang diberikan, generalisasi dan contoh. Yang keempat, convey links and connection between event and communicate such relations as a vocal and peripheral ideas, events and feeling, new information and given information, generalization and exemplification. Poin keempat yaitu convey facial features, kinesis, body language, and other nonverbal cues along with verbal language. Poin kelima, kembangkan dan gunakan serangkaian strategi berbicara seperti menekankan kata-kata kunci, mengulang, memberikan konteks untuk menafsirkan arti kata, meminta bantuan, dan menilai secara akurat seberapa baik lawan bicara Anda memahami Anda. Kemudian, designing assessment tasks imitative speaking. Imitative speaking mengacu pada kemampuan siswa dalam pertunjukan berbicara seperti burung beo atau
meniru sebuah kata, frase, atau mungkin kalimat. Tugas penilaian yang sesuai untuk level ini adalah pertama itu tugas pengulangan kata. Test takers here. Beat, bad, beat, bad. About yesterday. About yesterday. Kemudian poin kedua, scoring scale for repetition task. 2 pengucapan untuk pengucapan yang dapat diterima. 1 untuk dapat dipahami atau sebagian benar, dan 0 diam atau sangat tidak benar. Kemudian Pond-Pace test. Pond-Pace test ini memunculkan produksi lisan dengan bantuan komputer melalui telepon. Peserta tes membaca dengan lantang, mengulangi kalimat, mengucapkan kata-kata, dan menjawab pertanyaan. Pada bagian A, membacakan kalimat yang dipilih dengan lantang. For example, traffic is a hug problem in Southern California. Bagian B, ulangi kalimat yang didiktekan melalui telepon. For example, leave town on the next train. Bagian C, jawab pertanyaan dengan satu kata atau frasa pendek. For example, would you get order from a bottle or a newspaper? Bagian D, dengarkan 3 kelompok kata dalam urutan acak dan hubungkan mereka dalam urutan yang benar. For example, I was reading, my mother, and a magazine. Bagian terakhir atau bagian A, beri waktu 30 detik untuk membicarakan pendapat mereka tentang beberapa topik yang didiktekan melalui telepon. Topik berpusat pada keluarga, preferensi, dan pilihan. Skor dihitung dengan template penilaian terkomputerasi dan dilaporkan kembali kepada pengambil tes dalam beberapa menit. Kemudian and the last, designing assessment tasks, intensive speaking. Yang pertama, tugas responsif terarah. Jadi administrator memperoleh bentuk tata bahasa tertentu atau transformasi kalimat, tetapi mereka membutuhkan pemrosesan makna yang minimal untuk menghasilkan keluaran tata bahasa yang benar. Kemudian poin kedua yaitu tugas baca dengan keras. Poin pertama, tugas membaca dengan lantang, mencakup membaca di luar level kalimat hingga 1 atau 2 paragraf. Poin kedua, guru yang mendengarkan rekaman kemudian akan menilai siswa berdasarkan sebuah faktor fonologis seperti vokal, diftong, konsonan, tekanan, dan intonasi dengan mengisi daftar periksa diagnostik 2 halaman yang mencatat semua kesalahan atau item yang dipertanyakan. I think enough for me. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time that has given to me. My name is Fitriani as the second speaker. I'm going to continue to deliver our material about assessing speaking. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan basic types of speaking. Di sini ada sentence or dialogue completion task and oral questionnaires, picture quote task, dan translation of limited stretches of discourse. Jadi ketiga ini adalah masih bagian dari basic types of speaking tipe designing assessment task intensive speaking. Sentence or dialogue completion task and oral questionnaires.
Test taker pertama-tama diberi waktu untuk membaca, untuk mendapatkan intinya, dan memikirkan baris yang tepat untuk diisi. Lalu guru atau administrator tes menghasilkan satu bagian secara lisan, dan peserta tes menjawab. Di sini test taker ini akan disuruh membaca percakapan dua orang yang mana percakapan salah satu dari mereka sudah dihilangkan. Nah, tugas test taker itu melengkapi percakapannya agar percakapan itu bisa dimengerti. Di sini test taker ini harus memilih kata atau kalimat yang benar agar keseluruhan percakapannya itu nyambung dan dapat dimengerti. Seperti yang dilihat di sini ada bagian yang hilang. Nah, disinilah tugas test taker itu untuk melengkapi percakapan ini agar nyambung dan dapat dimengerti. Selanjutnya, picture code task. Ini adalah cara yang lebih populer untuk memperoleh kinerja bahasa lisan pada tingkat intensif dan ekstensif. Stimulusnya ini membutuhkan penjelasan dari peserta test taker. Jadi di sini itu kemampuan untuk mendeskripsikan gambar kita akan dilihat. Di sini ada scoring scale for intensive tasks, 2 comprehensible acceptable target form, 1 comprehensible partially correct target form, dan 0 silence or seriously incorrect target form. Selanjutnya ada evaluating interview could be used grammar, vocabulary, comprehensible, fluency, pronunciation, and the last task accomplishing the objective of the elicited task. Selanjutnya bagian translation of limited stretches of discourse. Translation ini adalah perangkat komunikatif yang bermakna dalam konteks, di mana pengguna bahasa Inggris itu dipanggil untuk menjadi penerjemah. Jadi, test taker ini diberi frase, kata, atau kalimat dalam bahasa asli, kemudian diminta untuk menerjemahkannya. Basic types of speaking yang ketiga, di sini ada designing assessment task, responsive speaking. Jadi untuk tipe ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada question and answer, yang kedua giving instruction and direction, dan yang ketiga ada paraphrasing. Yang pertama ada question and answer. Question and answer dapat terdiri dari 1 atau 2 pertanyaan dari pewawancara, atau mereka dapat membuat sebagian dari keseluruhan pertanyaan dan petunjuk dalam wawancara lisan. Next, pertanyaan pertama intensif dalam tujuannya ini adalah pertanyaan tampilan yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban benar yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan pada tingkat responsif cenderung merupakan pertanyaan referensial asli, di mana peserta tes diberi lebih banyak kesempatan untuk menghasilkan bahasa yang bermakna sebagai tanggapan. Di sini ada pertanyaan responsif itu dapat berupa pertanyaan yang memunculkan respon terbuka, seperti what do you think about the weather today? Why did you choose academic major? What kind of strategies have you used to help you learn English? Jadi peserta tes ini paling banyak merespon dengan beberapa kalimat. Jadi pada bagian ini itu sejenis interview, tapi dalam lingkup yang lebih sederhana. Jadi kemampuan kita untuk merespon setiap pertanyaan yang diberikan akan dijadikan acuan penilaiannya. Yang selanjutnya ada giving instruction and direction. Jadi pada giving instruction and direction ini tekniknya sederhana. Administrator mengajukan masalah dan test taker merespon. Penilaiannya ini terutama itu didasarkan pada pemahaman sekunder dan pada kategori tata bahasa atau wacana tertentu lainnya.
Jadi pemilihan topik harus cukup familiar sehingga yang diujikan bukanlah pengetahuan umum tapi kompetensi linguistik. Terakhir, tugas harus mengharuskan peserta tes untuk menghasilkan setidaknya 5 atau 6 kalimat. Sini menanyakan instruksi atau arahan, seperti describe how to make a typical dish from your country, how do you access email on a PC, dan test taker menanggapi dengan instruksi yang sesuai. Jadi tugas dari test taker di sini itu mengarahkan atau memberitahu bagaimana jalannya untuk mengakses PC dan selanjutnya ada paraphrasing. Jadi di sini test taker itu membaca atau mendengar cerita pendek atau deskripsi dengan jumlah kalimat terbatas, mungkin 2 atau 5, dan membuat paraphrase cerita. Jadi untuk pada bagian paraphrasing di sini, test taker ini akan disuruh membaca atau mendengar beberapa kalimat, 1 atau sampai 5 kalimat atau 1 paragraf, dan setelah itu mereka disuruh mengambil intisari dari paragraf tersebut itu apa menggunakan bahasa test taker sendiri. I think enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the opportunity who has given to me. My name is Desti Saprianti. Today I would like to explain my material with the title Test of Spoken English or TSE. Test of Spoken English or TSE adalah penilaian bahasa Inggris lisan yang banyak digunakan. Test of Spoken English or TSE mengukur kemampuan penutur asli bahasa Inggris untuk berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris. Tes ini berlangsung sekitar 20 menit dan mencakup 9 pertanyaan. TSE menunjukkan bagaimana kemampuan bahasa lisan dapat memengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi dengan sukses dalam lingkungan akademis dan profesional. Skor juga yang digunakan untuk memilih dan mensertifikasi profesional kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, terapis fisik, dan dokter hewan. Next, test rubric. TSE terdiri dari 12 soal yang masing-masing mengharuskan ujian untuk menjalankan fungsi bahasa tertentu seperti menarasikan, membujuk, dan memberikan pendapat. Instruksi yang diberikan pewawancara pada pita tes dan dicetak di buku teks dengan baik. Kemudian waktu yang dialokasikan untuk setiap respons berkisar dari 30 hingga 90 detik dan beberapa pertanyaan memungkinkan waktu perencanaan untuk respon dari 30 hingga 60 detik. Total waktu kira-kira 20 menit. Kemudian setiap pita jawaban TSE dinilai secara independen oleh 2 penilai TSE yang terlatih dan mereka menetapkan tingkat skor menggunakan deskriptor, efektivitas komunikatif yang terkait dengan fungsi bahasa, kesesuaian respons terhadap audiens atau situasi, koherensi dan penggunaan perangkat kohesif dan akurasi linguistik. The next, construct validity of the TSE test. Yang pertama, isi tes sesuai dengan 4 kompetensi, yaitu kompetensi fungsional, sosiolinguistik, wacana, dan linguistik. Yang kedua, metode pengujian mempengaruhi kinerja peserta ujian, terutama dalam hal kompetensi wacana dan kompetensi strategis.
And the next, designing assessment task, interactive speaking. Interview. Two kind of interview. The first, placement interview, designed to get a quick spoken sample from a student in order to verify placement into course. And comprehensive interview, or OPI, designed to cover predetermined oral productions, context, and may require the better what and hour. The next, Michael Cannell, 1984, for mandatory stage, membagi 4 tahap wajib, yaitu warm up. Warm up, di mana pewawancara mengarahkan perkenalan timbal balik, membantu peserta tes menjadi nyaman dengan situasi menilai format peserta tes dan menghilangkan kecemasan. Yang kedua, level check. Level check di mana pewawancara merangsang peserta tes untuk merespon menggunakan bentuk dan fungsi yang diharapkan atau diprediksi. Yang ketiga, probe. Pertanyaan dirancang untuk mendapatkan kategori tata bahasa, struktur wacana, penggunaan kosakata, dan faktor linguistik. Peserta tes untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melampaui batas harapan pewawancara melalui pertanyaan yang semakin sulit. And the last, wind down, di mana pewawancara mendorong peserta tes untuk bersantai dengan beberapa pertanyaan yang lebih mudah. Nah, keberhasilan wawancara lisan salah satu keberhasilan wawancara lisan akan bergantung pada the first, menentukan secara jelas prosedur administrasi penilaian atau kepraktisan. Yang kedua, memfokuskan pertanyaan dan penyelidikan pada tujuan penilaian atau validitas. Yang ketiga, mendapatkan jumlah dan kualitas produksi oral yang tepat peserta tes. Dan yang keempat, menciptakan sistem penilaian yang konsisten dan dapat diterapkan atau reliability. Kemudian kekurangan dan kelebihan. Kelebihan, advantage, practically can examine many candidates in the same times. There is an opportunity for student-student interactions. And kekurangannya, equalizing the output between the two test taker, discerning the interaction effect on unequal comprehension and production ability, and the last, scoring to people simultaneously. The next, role play atau bermain peran. Bermain peran maksudnya di sini itu pembelajaran bahasa Inggris dengan cara memerankan suatu karakter. Cara ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih pengucapan atau pronunciations, berlatih berani berbicara atau speaking, berlatih mendengarkan atau listening dari ucapan lawan bicara. Dengan bermain peran ini, siswa dapat memperkaya kosakata atau vocabulary-nya, serta menikmati suasana yang menyenangkan tanpa merasa terbebani oleh kesalahan pengucapan. Karena biasanya seorang guru akan menempatkan dirinya sebagai teman diskusi sehingga dalam pembelajaran akan terbangun suasana santai. And the next, discussion and conversations. Discussion may be especially appropriate task through which to elicit and observe such abilities as the first, topic nomination, maintenance, and terminations. 2, attention getting, interrupting, plural holding, control. The third, clarifying, questioning, paraphrasing. 4, comprehension signals, nodding, and etc. The 5, negotiating meaning. The 6, intonation pattern for pragmatic effect. The 7, kinetic eye contact, proxemic body language. And the last 8, politeness, formality, and other sociolinguistic factors. And the next material, it's games.
Games. Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi atau metode, dan salah satunya yaitu melalui games. Games dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan kepercayaan diri siswa. Selain penerapan pembelajaran Inggris, games disinyalir juga terdapat faktor-faktor lain yang mendorong meningkatnya speaking skill dan motivasi siswa, yaitu guru, kondisi siswa, waktu dan tempat belajar serta topik pembelajaran. I think that's all from me, so thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Endra Sitian as the last speaker from Group 7. I want to continue our material about assessing speaking. And here I will discuss about oral proficiency interview and designing assessment extensive speaking. Okay, oral proficiency interview or OPI is part of intensive speaking which previously discussed by the short speaker. Dan OPI ini pada awalnya dikenal sebagai Foreign Service Institute or FSI test. Kemudian direvisi menjadi Oral Proficiency Interview or OPI yang di bawah naungan beberapa lembaga yaitu Educational Testing Service and American Council Teaching Foreign Language or ETFL. OPI is a standardized global assessment of functional speaking ability. OPI adalah penilaian global standar kemampuan berbicara fungsional, di mana OPI ini mengambil bentuk percakapan antara penguji dan peserta tes, di mana tes tersebut bertujuan untuk mengukur kemahiran seseorang berbicara bahasa dengan menilai kinerja mereka dari berbagai tugas bahasa terhadap kriteria yang ditentukan. OPI bersifat interaktif dan adaptif, yaitu menyesuaikan dengan minat, pengalaman, dan linguistik kemampuan peserta tes. Next, dalam OPI, peserta tes diwawancarai oleh 2 penguji ETFL bersertifikat. Jadi, penguji dalam OPI ini harus memiliki sertifikat. Kalau tidak memiliki sertifikat, berarti tidak bisa menjadi penguji. Jadi, penguji pertama itu dia bertugas untuk mewawancarai, sedangkan petugas kedua itu untuk merekam dan menilai peserta menggunakan skala the ETFL Design Proficiency Guidelines for Speaking. Yaitu bisa dilihat dalam diagram segitiga terbalik ini, itu ada 10 skala penilaian. Ada superior, advanced high, advanced mid, advanced low, intermediate high, intermediate mid, intermediate low, novice high, novice mid, and novice low. Oke, tingkat skala ETFL dapat dipahami dalam segitiga terbalik ini. Dapat dilihat pada bagian atas itu yang superior itu mewakili berbagai keterampilan dalam struktur linguistik, kosakata, dan kefasihan. Sedangkan titik bawah segitiga itu adalah kategori rendah pemula yang menunjukkan masih sedikit pengetahuan fungsional bahasa yang dimiliki. Oke, next, superior. Penutur di tingkat superior ini dapat berkomunikasi dengan akurat dan lancar, dapat memberikan atau menyampaikan pendapat mereka dengan baik. Kemudian mereka mampu membangun dan mengembangkan hipotesis untuk dieksplorasi, serta mereka itu dapat menangani situasi yang secara bahasa asing. Next, advance. Advance itu mereka pada penutur pada tingkat ini itu mereka dapat menarasikan dan mendeskripsikan semua kerangka waktu utama dan menangani situasi dengan komplikasi. Next, intermediate. Penutur pada tingkat ini memiliki kemampuan untuk berkreasi dengan bahasa. Ketika berbicara, mereka sudah bisa berbicara tentang topik-topik yang terkait dengan keseharian kehidupan mereka.
Penutur tingkat ini dapat mengajukan dan menjawab pertanyaan sederhana dan dapat menangani situasi atau transaksi secara langsung. Next, novice. Penutur tingkat ini dapat mengkomunikasikan pesan singkat, tetapi mereka melakukannya dengan menggunakan kata-kata dan frase yang ditemukan, dihafal, dan yang sudah diingat-ingat. Next, listening, assessment, extensive speaking. Extensive speaking tasks involve complex relatively length strengths and strengths of discourse. Jadi berbicara ekstensif itu melibatkan wacana yang kompleks dan relatif panjang, yang seperti monolog. Contohnya itu kayak berpidato, bercerita, dan lain-lain. Kemudian dalam extensive speaking ini ada beberapa subtopik. Yang pertama adalah oral presentations. Oral presentations ini biasa itu digunakan untuk mempresentasikan laporan, makalah, rencana pemasaran, ide penjualan, desain produk baru, atau metode dalam arena akademis dan profesional. Jadi dalam oral presentations ini siswa memiliki kesempatan untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari di kelas. Next, picture quote storytelling. Dalam picture quote storytelling ini adalah teknik di mana kita memberikan teks kepada siswa itu melalui gambar visual, foto, diagram, dan bagan. Kemudian kita meminta siswa untuk memberikan argumen atau pendapat mereka terkait dengan visual tersebut dan menyampaikannya di depan teman-temannya. Kemudian retelling a story ini adalah tes di mana kita mendengar atau membaca cerita atau berita acara yang diminta untuk kemudian diceritakan kembali. Jadi kalau misalkan di dalam kelas kita memberikan siswa sebuah teks bacaan, kemudian kita meminta siswa untuk berbicara terkait teks tersebut. Jadi cerita yang mereka ceritakan itu tidak langsung copy paste cerita yang ada di dalam teks yang kita kasih itu, tetapi mereka memodifikasi dari bentuk aslinya. Next, the last is translations. Dalam translations biasanya kita memberikan teks kepada siswa. Dalam kategori extensive speaking ini kan kita memberikan teks itu yang lebih panjang. Jadi teks itu disajikan lebih panjang kepada peserta teks untuk dibaca dalam bahasa asli dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan translation dalam intensive speaking, di mana di dalamnya dia hanya menerjemahkan kata, frasa, atau kalimat pendek. Okay, I think enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.